Bab 1767, Rebut Jiwa yang Tersisa. Wang Lin diam-diam merenung dan duduk tidak jauh dari wanita itu. Kata-katanya bergema di hatinya. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, lagi pula, dia belum menyatu dengan jiwa ketiga. Melihat sekeliling, tempat ini tertutup es tak berujung, mirip dengan apa yang wanita itu katakan. Sesaat kemudian, saat Wang Lin hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke kejauhan. Dia melihat semburan riak kabur bergema. Ini disebabkan oleh orang lain yang masuk. Wanita itu juga memperhatikan riak tersebut dan dengan cepat berkata, "Kamu adalah orang pertama yang memasuki tempat ini, jadi kamu adalah masternya di sini. Jika kamu mau, tempat ini akan menjadi formasi yang menghentikan semua orang untuk bergerak maju. Namun, jika orang yang menyerbu masuk terlalu kuat, itu tidak akan bisa menahannya lama-lama." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Setelah dia melihat Wang Lin mengangguk, dia melambaikan tangannya. Suara berderak bergema dan es muncul entah dari mana. Itu mulai menyebar dengan tempat ini sebagai pusatnya. Gemuruh menggelegar melanda seluruh dunia. Wang Lin melihat seluruh dunia dengan cepat membeku. Es ini tidak memiliki retakan, sehingga seolah-olah seluruh dunia ini telah berubah menjadi bongkahan es. Saat energi dingin menyebar kemana-mana, dunia menjadi redup. Beberapa orang yang baru saja masuk tersegel oleh es yang tiba-tiba muncul. Mereka tetap tidak bergerak. Benua tempat Wang Lin dan wanita itu berada adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia ini yang tidak memiliki es. Es tidak bisa bertahan lama, ada seseorang dengan tingkat kultivasi tinggi dan aura master yang masuk, kata wanita dewa kuno itu dengan lembut sambil menatap Wang Lin. Dia menunjuk ke antara alisnya dengan tangan kanannya. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan setetes darah mengembun di ujung jarinya. Setelah terbentuk setetes darah ini, wanita tersebut langsung merasa lemas. "Serap setetes darah jiwa asal Yemo ini dan lukamu bisa pulih." Setelah dia berbicara, dia mengarahkan tetesan darah itu ke arah Wang Lin. Benda itu berhenti 7 inci darinya dan mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Wang Lin melihat setetes darah. Itu memancarkan aura familiar Yemo. Tetesan ini seharusnya menjadi darah jantung Yemo yang terakhir. Begitu Wang Lin menyerapnya, warisannya akan lebih lengkap. Namun, dia tidak segera mengambil setetes darah itu tetapi mengerutkan keningnya pada dewa kuno wanita yang kini melemah. Wang Lin perlahan bertanya, "Mengapa kamu membantuku?" "Karena kamu masnya." Dewa kuno perempuan itu tersenyum tetapi disela oleh Wang Lin. Wang Lin menatap wanita itu dan bertanya sekali lagi, "Mengapa?" Dewa kuno perempuan merenung sedikit dan kenangan memenuhi matanya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara melankolis. "Saya dibentuk oleh darah hati Yemo oleh guru dan sekarang saya menjaga sekte Dongling untuk guru. Saya diberi posisi sebagai penatua dewa, namun, terlalu banyak waktu telah berlalu. Para tetua iblis dan iblis telah mati dalam tidur beku mereka. Orang-orang lainnya akan mati secara perlahan jika kekuatan hidup guru tidak memberi mereka nutrisi. Karena kamu bisa masuk dari inti gua dengan jiwa guru, kamu pasti telah membobol 5 pintu 8 bunga. Anda ingin menemukan pintu sebenarnya untuk meninggalkan dunia gua ini. Jika Anda membuka pintunya, saya harap Anda dapat membantu saya meninggalkan tempat ini." Wanita itu membungkuk ketika dia berbicara dengan Wang Lin.
Rambut hitam panjangnya bertebaran seperti air terjun saat dia membungkuk, itu sangat indah. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian perlahan mengangguk. Saya bisa bantu Anda. Tangan kanan Wang Lin meraih setetes darah. Sebenarnya, saat berbicara dengan wanita itu, dia dengan cepat sembuh. Pada saat yang sama, dia menggunakan sebagian dari akal ilahinya untuk mencontohkan setetes darah. Baru setelah dia yakin tidak ada masalah barulah dia setuju. Sambil memegang darahnya, Wang Lin tiba-tiba menekannya di antara alisnya. Saat setetes darah masuk ke dahinya, pikirannya bergemuruh. Namun, dia menyimpan sebagian akal sehatnya untuk mengamati sekelilingnya. Jika wanita itu melakukan sesuatu, dia akan membunuhnya. Darah jiwa asal Ye Mo memasuki tubuhnya dan menyatu dengannya. Ini memang darah Ye Mo. Itu tidak menyebabkan penolakan apapun di tubuh Wang Lin dan dengan cepat menyatu dengannya. Saat kekuatan hidup Ye Mo yang kuat memasuki tubuhnya, suara letupan bergema di dalam Wang Lin. Dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno muncul. Mereka berputar dengan cepat untuk menyerap kekuatan dari darah. Di kejauhan, Xuan Luo tersenyum saat melihat pemandangan ini. Tatapannya melewati Wang Lin ke dalam es di kejauhan. Tempat ini merupakan kekayaan besar baginya, lupakan saja, aku akan membantunya mendapatkan cukup waktu. Xuan Luo mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke es. Kekuatan yang hanya miliknya diam-diam memasuki es. Es tersebut menjadi puluhan ribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan memberimu selama yang kamu mau. Xuan Luo tersenyum dan duduk. Kali ini, dia tidak melihat Wang Lin tetapi dewa kuno perempuan. Tidak peduli dari mana asalnya, pada akhirnya kamu tetap berasal dari klan Dao Kunoku. Klan Dao Kunoku tidak memiliki banyak wanita, dan wanita ini layak untuk dibudidayakan. Dia bisa menjadi satu-satunya pelayan muridku, ini pasangan yang cocok. Xuan Luo mengusap dagunya dan pemikiran seperti itu muncul di benaknya. Tetesan darah Ye Mo dengan cepat menyebar ke seluruh Wang Lin. Jantung Wang Lin bergetar saat suara letupan bergema di dalam dirinya, dan tubuhnya melebar hingga lebih dari 1000 kaki. Kekuatan Dao kuno di dalam darah seperti makanan yang bagus untuk Wang Lin. Ini sangat bagus karena dia terluka. Perlahan-lahan memenuhi tubuh Wang Lin, membuatnya semakin kuat. Setelah tulangnya menyatu dengan darah, tubuhnya menjadi lebih kuat dan tangguh, bahkan lebih sulit untuk dipatahkan daripada sebelumnya. Daging dan darahnya mengeluarkan kekuatan fisik yang lebih kuat saat ia menyatu dengan darah. Aura yang lebih mengerikan menyebar dari tubuhnya. Ketika dewa perempuan kuno merasakan ini, matanya menyipit. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi gelombang mengerikan muncul di hatinya. Sekarang Wang Lin memiliki seluruh darah jantung Ye Mo. Itu berarti jiwa asal Ye Mo sekarang telah lengkap, dan itu ada di dalam tubuh Wang Lin. Saat Wang Lin berkultivasi, bayangan Ye Mo perlahan muncul di belakangnya. Bayangan ini mirip dengan yang muncul di belakang Wang Lin saat dia bertarung, tapi tujuannya sangat berbeda. Bayangan yang muncul saat Wang Lin bertarung adalah karena dia memiliki warisan yang tidak lengkap. Dia tidak bisa menyembunyikan warisannya, jadi jejaknya akan lolos dan menciptakan bayangan. Namun, bayangan di sekelilingnya sekarang tidak terbentuk oleh budidayanya tetapi oleh pikiran Wang Lin. Lebih tepatnya, ini adalah jiwa asal Ye Mo. Jiwa asal Ye Mo telah menjadi lengkap ketika semua darah jantung telah berkumpul. Bayangannya berangsur-angsur mengeras seperti orang sungguhan dan melayang di belakang Wang Lin.
Itu sangat aneh. Pada saat yang sama, aura Yemo berasal dari jiwa aslinya. Aura ini sungguh menggemparkan, tetapi setiap anggota dari 3 klan kuno yang lahir dari garis keturunannya akan merasa seperti sedang menghadapi leluhurnya ketika mereka merasakan aura ini. Tekanan yang berasal dari jiwa dan roh sudah cukup untuk membuat salah satu dari 3 klan yang dibentuk oleh darah Yemo gemetar dan menyembah. Dewa kuno perempuan masih menjadi dewa kuno setelah memberikan darah hati Yemo. Itu berarti dia masih memiliki sebagian darah biasa Yemo di tubuhnya. Di bawah tekanan ini, dewa kuno perempuan menjadi pucat. Dia perlahan berlutut di tanah dan tidak bergerak. Xuan Luo memandang jiwa Yemo di belakang Wang Lin dengan sedikit rasa kasihan dan menghela nafas. Anak itu, Yemo, sangat berbakat untuk menyebarkan darahnya ke dunia gua ini untuk membentuk 3 klan. Untungnya, Wang Lin muncul, jadi Yemo berbuat baik. Hanya saja jika kamu ingin mengambil tubuh Wang Lin, itu tidak mungkin. Xuan Luo menutup matanya. Jika dia tidak datang untuk Wang Lin dan malah mengalami ini, dia akan membantu Yemo. Namun, sekarang dia sudah membuat pilihan. Yemo telah menyebarkan darahnya bersama dengan sebagian darah jiwa asalnya. Setelah darah jiwa asalnya dikumpulkan, jiwa asalnya akan terbentuk kembali dan dia dapat memiliki tubuh tersebut. Karena tubuh itu akan menjadi milik salah satu keturunannya, tidak akan ada kemungkinan gagal. Namun, Wang Lin berbeda. Dia telah mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno dan darah jiwa leluhur kuno. Akibatnya, dia adalah eksistensi yang bahkan lebih mulia dari Yemo, jadi Yemo tidak bisa berhasil. Pada saat ini, jiwa asal Yemo berubah menjadi 7 helai asap dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lubangnya. Saat Yemo masuk, Wang Lin membuka matanya, tapi ekspresinya tenang. Dia telah memperhatikan ini selama integrasi sebelumnya dan menyadari apa yang terjadi, tapi dia tahu Yemo tidak dapat memilikinya. Pada saat ini, jiwa asal Yemo memasuki tubuh Wang Lin. Setelah 3 jam, Wang Lin menghela napas dalam-dalam. Tubuhnya berangsur-angsur menyusut di bawah cahaya hantu hingga ia seukuran orang biasa. Matanya sedalam bintang. Jiwa asal Yemo telah menghilang di dalam tubuh Wang Lin. Yemo tidak bisa menahan darah jiwa leluhur kuno dan perlahan-lahan menjadi bagian dari warisan Dao kuno Wang Lin. Luka Wang Lin telah pulih sepenuhnya. Setetes darah dan jiwa asal Yemo memiliki efek yang besar. Jika tidak, Wang Lin akan membutuhkan beberapa bulan atau lebih untuk pulih secara perlahan. Pada saat ini, warisan Dao kuno Wang Lin sebagian besar sudah lengkap. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mata kiri dan jantung yang terkubur di makam kuno. Ada juga lengan kiri. Bab 1768, Lengan Kiri Yemo. Seru Xuan Luo. Pada saat itu, tatapan Wang Lin bersilangan seolah-olah Wang Lin sedang menatapnya. Ini mengejutkan Xuan Luo. Namun, tak lama kemudian, tatapan Wang Lin menyapu seolah itu hanya kebetulan belaka. Napas Wang Lin tenang. Saat ini, lukanya tidak hanya pulih, tetapi dia merasa seperti memegang kekuatan dunia. Seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia ini hanya dengan satu pukulan. Kekuatan Dao kunonya membuat Wang Lin merasa sangat nyaman. Inilah warisan sebenarnya. Jelas sekali bahwa tidak semua warisan akan sangat menyakitkan. Kekuatan Dao kuno bergema di seluruh tubuhnya. Itu bergerak melalui setiap inci darah dan dagingnya,
membuat Wang Lin merasa seperti dia mengendalikan dunia. Jiwa asalnya sepertinya sudah mendapat cukup makanan dari tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut seolah dia siap menggunakan mantra kapan saja. Efek satu tetes darah tidak akan menghasilkan efek ini, tapi jika tetes ini memungkinkan dia mencapai tingkat penyelesaian, maka itu benar-benar berbeda. Wang Lin merasakan perbedaan pada tubuhnya. Meskipun 3 kekuatan klan kunonya masih berada di 8 bintang, mereka bahkan lebih kuat, dan cahaya dari bintang-bintang bahkan lebih kuat. Wang Lin samar-samar merasakan panggilan dari dalam dunia yang beku ini. Panggilan ini sama seperti saat dia merasakan lengan kanan Yemo. Wang Lin tidak menyadari apapun sebelum dia menyerap tetes darah terakhir. Saat Wang Lin menenangkan kekuatan Dao kunonya agar tidak ada yang bocor, dewa kuno wanita itu perlahan duduk. Dia menatap Wang Lin dengan kekaguman di matanya. Saat itu, Wang Lin seperti nenek moyang 3 klan kuno, yang membuat hatinya bergetar. Terima kasih banyak. Jika aku dapat menemukan pintu yang sebenarnya, aku pasti akan membantumu meninggalkan tempat ini. Wang Lin bangkit dan menggenggam tangan wanita itu. Dewa kuno perempuan itu mengangguk dan tidak berbicara. Apa yang tersegel di sana? Wang Lin menunjuk ke tempat dia merasakan sesuatu memanggilnya. Itu adalah gunung belakang sekte Dongling, dan di mana kolam Dongling berada. Namun, itu hanya dibuat dari ingatan master, jadi tidak memiliki kekuatan apapun. Dewa kuno perempuan itu mendongak dengan kebingungan di matanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia menoleh. Setelah merenung sebentar, dia terbang ke udara. Saya akan memeriksa tempat itu. Saya berterima kasih untuk hari ini. Saya dengan jelas memisahkan dendam dan terima kasih saya. Keluhan kita sebelumnya sudah berakhir, dan aku masih berhutang budi padamu. Aku akan membantumu meninggalkan tempat ini. Wang Lin menggenggam tangannya pada dewa kuno perempuan dan terbang menuju es yang memanggilnya. Es itu dikelilingi oleh energi dingin, tapi ini tidak menghentikan Wang Lin. Es hanya berpengaruh pada orang lain, dan bagi Wang Lin, itu seperti tanah datar. Saat Wang Lin bergerak melewati es, bahkan dia merasa kedinginan. Namun, selama dia bersepeda sedikit dalam kultivasinya, rasa dingin ini akan hilang. Es itu seperti cermin, itu secara samar-samar mencerminkan sosoknya saat dia bergerak, membuatnya tampak seperti bayangan palsu yang samar-samar mengikutinya. Wang Lin hanya melihat sekilas dan bergerak maju seolah tidak terjadi apa-apa. Tempat ini sangat besar, tetapi dengan kecepatan Wang Lin, hanya butuh waktu setengah dupa sebelum panggilan menjadi lebih jelas. Jaraknya kurang dari 100.000 kaki. Meskipun dunia di sini tertutup, Wang Lin dapat melihat bahwa tempat ini adalah gunung tinggi yang dikelilingi es. Setelah melintasi gunung, Wang Lin bisa melihat kolam besar di belakang gunung. Kolam ini seperti danau, tapi juga tertutup rapat. Perasaan samar energi surgawi mengelilingi kolam. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan hati-hati bergerak maju. Sesaat kemudian, dia sampai di atas kolam dan melihat ke bawah. Pupil matanya segera menyusut. Meskipun kolam itu beku, namun tembus cahaya. Jika seseorang melihat dengan cermat dari atas, mereka akan melihat sesuatu di dalam kolam. Itu adalah lengan raksasa. Lengan kiri. Lengan kiri Yemo. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar terang. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia sudah menebaknya. Dia awalnya mengira itu adalah mata kiri Yemo,
tapi dia tidak mengira itu adalah lengan kiri. Setelah aku menyatu dengan lengan kanan Yemo, mantra perobek surga dapat merobek para penggarap langkah ketiga. Jika aku menyatu dengan lengan kiri dan menggunakan mantra perobek surga, kekuatannya, ketika Wang Lin memikirkan hal ini, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia menghentakkan kaki kanannya untuk mencoba memasuki es, tetapi kekuatan pantulan datang dari kolam. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa memasuki es. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap es di bawah. Tempat ini sangat aneh dan berbeda dengan es lainnya di sini. Kolam Dongling, tempat ini seharusnya adalah kolam Dongling. Aku hanya tidak tahu apa yang begitu misterius hingga penguasa surgawi 7 warna menciptakannya kembali. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya tetapi tidak menemukan apapun. Kolam beku itu tampak sangat biasa. Dia berlutut dan meletakkan tangan kanannya di atas es. Dia dengan lembut menekan dan suara retakan bergema. Retakan muncul saat kolam beku itu berguncang. Namun, saat retakan muncul, energi dingin keluar dan es kembali normal. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan cahaya darah bersinar saat pedang darah muncul. Dengan keras, pedang darah itu terbang menuju es. Sebuah depresi muncul di es dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, tetapi semuanya pulih dalam sekejap. Wang Lin duduk di kolam es dan tatapannya menembus es, mendarat di lengan kiri Yemo. Dia secara bertahap mengetahui beberapa petunjuk. Kolam es ini telah menyatu dengan lengan kiri Yemo, jadi es tersebut memiliki kemampuan pemulihan Yemo, bahkan jika dihancurkan, ia akan pulih secara instan. Wang Lin tidak memikirkan hal ini di kepalanya tetapi menggumamkannya seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri atau orang lain. Tangan Xuan Luo berada di belakang punggungnya dan melayang di atas kolam. Dia juga melihat ke es, dan ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia tersenyum, memperlihatkan cahaya aneh di matanya. Itu tidak bisa dimasuki dan tidak bisa dipatahkan. Wang Lin mengerutkan kening sambil mendengus dingin dan kelima jarinya membentuk cakar. Kekuatan Dao kuno ini berkumpul di 5 jarinya dan kelima jarinya memancarkan cahaya hantu bersama dengan aura Dao kuno yang padat. Dao kuno abadi. Wang Lin meraung dan bayangan tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kanannya. Ribuan bayangan tampak muncul, dan saat semuanya tumpang tindih menjadi satu, tangan kanan Wang Lin meraih ke arah es. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Saat tangan Wang Lin meraih es, bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang tiba-tiba muncul kembali. Cakar ini seperti serangan Wang Lin berkali-kali. Dengan Dao kuno abadi, Wang Lin menyerang es yang mulai pulih. Wang Lin meraung saat jari-jarinya mencakar es dan mengeluarkan sepotong es seukuran telapak tangan. Sambil memegang es, Wang Lin dengan hati-hati melihatnya dan membakarnya dengan esensi apinya, tapi dia tidak bisa melelehkannya sama sekali. Matanya menyipit dan dia merasakan ada kekuatan aneh di dalam es ini. Wang Lin menemukan kekuatan ini mirip dengan esensi. Namun ada perbedaan, seolah-olah tempat ini tidak tertutup es, dan jika dia berendam di dalam kolam, esensinya akan mendapat manfaat besar. Namun, kekuatan ini tidak hanya lemah, tetapi juga memudar. Wang Lin merenung sebentar dan matanya menunjukkan pencerahan. Tempat ini diciptakan oleh penguasa surgawi 7 warna dari ingatannya dan dipelihara oleh kekuatan hidupnya sendiri. Kolam Dongling ini kemungkinan besar ada di benua astral abadi, dan efeknya kemungkinan besar adalah esensi yang membe.
Nutrisi. Tingkat budidaya penguasa surgawi 7 warna terbatas, jadi dia hanya bisa meniru auranya, tapi tidak bisa meniru efeknya. Wang Lin merenung sejenak dan memasukkan es ke dalam ruang penyimpanannya. Itu sangat aneh dan tidak meleleh di dalam ruang penyimpanannya. Sebaliknya, itu mengeluarkan aura dingin. Menatap es, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya. Saat dao kuno abadi memenuhi tangannya, dia mencakar es sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema seiring berjalannya waktu. Dengan menggunakan metode bodoh ini, Wang Lin membutuhkan waktu beberapa jam untuk membuat terowongan ke dalam es. Dalam waktu setengah dupa, gemuruh terakhir bergema. Wang Lin mengambil sepotong es dan memperlihatkan lengan kiri Yemo. Hanya sebagian kulit seukuran telapak tangan yang terlihat. Warnanya abu-abu tetapi mengeluarkan aura dao kuno yang kuat yang memasuki pikiran Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan duduk. Tangan kirinya menekan kulit yang terbuka. Saat tangan kirinya menekan, lengan kiri Yemo mengeluarkan cahaya hantu yang menembus es. Hal ini memberi es rasa keindahan yang aneh. Cahaya ini terus menyebar ke segala arah. Itu akhirnya menyelimuti sekitar 10.000 kilometer sebelum menghilang. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin menyebarkan sebagian akal sehatnya untuk memeriksa sekelilingnya saat dia perlahan menyerap lengan kiri Yemo. Dengan pengalaman menyerap lengan kanan, Wang Lin akrab dengan prosesnya. Setelah 3 hari, lengan kiri Yemo perlahan menyusut. Saat menyusut, cahaya hantu yang menyebar lebih dari 10.000 kilometer menyusut. Ketika semua cahaya hantu kembali, lengan kiri Yemo berubah menjadi seuntai asap dan memasuki lengan kiri Wang Lin. Bab 1769, memasuki makam kuno sekali lagi. Rasa sakit datang dari lengan kiri Wang Lin. Dia merasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam hatinya. Keringat dingin keluar dari dahi Wang Lin, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan melihat gas yang mengalir ke lengan kirinya. Gas itu sepertinya tidak ada habisnya dan terus memasuki lengan kiri Wang Lin. Lengan kiri Wang Lin berangsur-angsur menjadi kasar, dan tanda rumit berkedip di atasnya. Tidak sampai 1 dupa waktu berlalu, untaian gas terakhir memasuki lengan kiri Wang Lin. Perasaan mampu merobek dunia yang dia rasakan ketika mendapatkan lengan kanan muncul di hati Wang Lin. Dia perlahan menggerakkan kelima jarinya di tangan kirinya dan suara retakan bergema. Setelah sekian lama, Wang Lin mengepalkan tangan dan berjalan ke depan. Dia muncul di tengah kolam es. Wang Lin mengangkat kedua tangannya dan merasakan kekuatan yang kuat memenuhi tubuhnya. Setelah menyerap lengan kiri Yemo, perubahan mengejutkan terjadi pada 3 bintang klan kuno di antara alis dan matanya. Perubahan ini merupakan tanda munculnya bintang ke-9. Sebuah pusaran samar telah muncul. Wang Lin menutup matanya dan merasakan kekuatan dao kuno dan kekuatan dahsyat di tubuhnya. Sesaat kemudian, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kolam es di bawah. Matanya menunjukkan cahaya keemasan saat tangannya meraih ke arah kolam es dan tanpa ampun merobeknya. Surga merobek. Wang Lin meraung dan kedua tangannya mencakar kekosongan. Tangannya terentang ke kedua sisi dan dunia bergemuruh. Retakan raksasa muncul di kolam beku. Saat retakan ini muncul, suara yang menggemparkan bergema. Lapisan es runtuh dan es meledak di mana-mana. Seluruh kolam hancur, bumi bergetar, dan setelah kolam itu runtuh, retakan besar muncul.
Gemuruh menggelegar terdengar saat retakan itu bergerak seperti naga bumi dan menyebar. Gemuruh yang lebih hebat bergema saat bumi runtuh dan naga bumi meluas lebih jauh ke dalam tanah. Di inti gua, tungku yang dikelilingi oleh gas hitam ditutupi wajahnya. Siapapun yang masuk akan wajahnya muncul di tungku. Namun, saat ini, sebagian besar wajah telah hilang sama sekali. Bahkan wajah 7 warna Daois telah menghilang sepenuhnya. Di depan dan belakang, wajah Wang Lin dan hantu tua Zan sangat jernih dan dikelilingi oleh gas hitam. Pada saat ini, di tempat bunga kedua berada, retakan muncul di akar bunga yang membeku. Retakan ini terus meluas hingga menembus bunga. Mantra Heaven Reaping telah merobek dunia ini. Wang Lin memandang dunia yang membeku dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia menghilang ke bumi. Taois 7 warna tidak perlu lagi ditakuti. Sekarang saya harus berurusan dengan hantu tua Zan, dia berhati-hati dan curiga, jadi akan sulit untuk menghadapinya. Wang Lin muncul di tempat bunga ketiga berada. Tempat ini benar-benar abu-abu dan tidak ada jejak kehidupan. Tempat ini benar-benar mati, bahkan bunga ketiga sebelum Wang Lin tampaknya kekurangan air dan layu. Daunnya kering dan kelopaknya patah, itu sudah mati. Menatap bunga ketiga, Wang Lin tahu dia tidak perlu masuk. Bunga ketiga telah hancur bertahun-tahun yang lalu. Setelah lama menatap bunga itu, matanya berbinar. Pada akhirnya, dia menyerah untuk melakukan penyergapan lagi. Penyergapan semacam itu hanya bisa digunakan sekali. Jika dia mencoba untuk kedua kalinya, hantu tua Zan tidak akan tertipu. Sambil menghela nafas, Wang Lin melangkah maju dan menghilang di hadapan bunga mati. Dia pergi menuju tempat bunga keempat berada. Ketika Wang Lin muncul di tempat bunga keempat berada, dia melihat bunga hitam di belakangnya. Cairan hitam menetes dari bunga, dan setelah bertahun-tahun, cairan tersebut membentuk lautan hitam di bawah bunga. Lautan ini benar-benar tenang, tanpa angin atau ombak. Hanya bunganya yang menyembul dari laut. Menatap bunga hitam itu, Wang Lin mencium bau darah. Bau ini sudah lama ada di sini, dan ketika dia menciumnya, dia merasakan pembusukan. Bau darah ini berasal dari lautan mati di bawahnya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Setelah ragu-ragu sebentar, dia melangkah maju menuju bunga hitam. Saat dia hendak masuk, Wang Lin berhenti. Samar-samar dia merasakan suara gemuruh datang dari bunga itu. Wang Lin familiar dengan suara ini. Tuo Sen, Wang Lin terkejut dan matanya menjadi serius. Dia mengamati lebih dekat bunga hitam yang menutupi sebagian besar langit. Matanya berbinar saat dia mendarat di kelopak bunga hitam dan menghilang tanpa jejak. Setengah jam setelah Wang Lin memasuki bunga, semua orang tiba. Saat mereka melihat lautan mati di bawah, ekspresi mereka menjadi serius. Namun, mereka tidak ragu-ragu dan semuanya memasuki dunia di dalam bunga keempat. Langit dunia yang redup ini tertutup kabut tak berujung. Di bawahnya juga ada kabut tak berujung. Raungan yang datang dari dalam kabut mampu membuat pikiran seseorang bergetar. Ada beberapa platform yang mengambang di sini, dan ukurannya berbeda-beda. Bahkan ada tubuh kering yang terlihat seperti daging dan darahnya terkuras hingga menjadi seperti kerangka. Wang Lin berdiri di atas panggung. Dia melihat sekeliling dan menunjukkan senyuman pahit. Dia harus mengungkapkan senyuman pahit. Dia tahu tempat ini adalah makam kuno tempat dia mendapatkan warisan Dao kuno.
Aku seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Penguasa surgawi 7 warna menciptakan tempat ini untuk menguburkan Yemo. Bagaimana penguasa surgawi 7 warna bisa menciptakan tempat ini tanpa alasan? Jadi ternyata itu bunga keempat. Wang Lin melihat ke tempat ini dengan ekspresi yang rumit. Dia sangat familiar dengan tempat ini. Pantas saja kupikir aku mendengar suara Tusi. Bukankah Tusi ada di dalam makam kuno? Wang Lin merenung sejenak sebelum berjalan ke ujung platform batu dan menatap kabut di bawah. Dia ingat ada beberapa lapisan lagi di bawah kabut ini. Ada aura yang sangat menakutkan di bawah sana yang membuatnya berhenti dan pergi. Ketika dia mendapatkan warisan Yemo, dia merasa seperti ada hati di lapisan terbawah. Itu jelas hati Yemo. Selain mata kiri Yemo, satu-satunya yang tersisa adalah hati. Wang Lin telah memperoleh sebagian besar warisan Yemo. Dia tahu bahwa tubuh Yemo sudah roboh. Hanya lengannya yang terpotong dan masih tersisa. Jika dia bisa menyerap hati Yemo di dasar, warisannya akan selesai. Tentu saja, penyelesaian ini tidak ada pada mata kiri. Jika dia bisa menyerap hati Yemo, bahkan tanpa mata kirinya, kemungkinan besar Wang Lin bisa membentuk bintang dewa kuno ke-9-nya. Bahkan bintang iblis kunonya mungkin mencapai 9. Hasilnya, Wang Lin akan menjadi dewa kuno bintang 9 dan kekuatan Dao kunonya akan meletus. Dewa kuno bintang 9, jika saya mengembangkan tubuh saya sepenuhnya, akan menjadi seberapa besar saya? Wang Lin menutup mata untuk memikirkan pro dan kontra. Xuan Luo berada di seberang platform batu. Dia melihat kabut di bawah dan menghela nafas. Disinilah anak Yemo itu meninggal. Sesaat kemudian, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan tekad. Kekayaan dapat ditemukan dalam bahaya. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya dalam situasi berbahaya untuk mencapai tingkat kultivasi seperti sekarang ini. Sebagian besar kekuatannya diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi bagaimana jika dia mengambil risiko sekali lagi? Selain itu, karena ingatan yang didapatnya dari jiwa ketiga, Wang Lin bisa menebak apa aura menakutkan di lapisan kedua hingga terakhir. Makam kuno, saat itu, saya tidak berani naik ke lapisan berikutnya, tapi sejak saya kembali, saya tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Wang Lin mengambil keputusan dan melangkah menuju kabut di luar peron. Dia jatuh ke dalam kabut dan terjatuh. Kepalanya mengarah ke bawah seolah dibebankan ke kedalaman seperti ikan. Tidak ada yang tahu tempat ini lebih baik dari dia. Wang Lin telah mendapatkan semua peta di sini saat itu, jadi dia tidak perlu lagi meningkatkan platform ini. Peta itu ada dalam pikirannya, termasuk pintu masuk ke lapisan berikutnya. Jika memang ada satu orang yang pemahamannya tentang tempat ini berada di urutan kedua setelah Wang Lin, maka itu adalah selir ketiga, yang masih perawan. Pada saat ini, selir ketiga sedang mengambang di kabut dan melihat sekeliling dengan kebingungan. Setelah sekian lama, tatapan rumit muncul di matanya. Bunga keempat adalah tempat ini. Selir ketiga telah memperoleh sebagian besar peta ke lapisan pertama saat itu. Disinilah juga riak muncul dalam pikirannya yang tenang. Di sini, dia bertemu Wang Lin. Pada akhirnya, dia dikirim keluar dari sini dengan bantuan Wang Lin, jadi dia tidak disegel di sini. Dia suka menyendiri dan tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Ketika dia dipaksa menjadi selir 7 warna, dia hanya setuju demi sektenya.
Dia tidak punya banyak teman di benua astral abadi. Bahkan di sekte gerbang surgawi, dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi. Karena kepribadiannya, dia selalu berpindah-pindah di antara para selir. Bisa dikatakan Wang Lin adalah orang pertama yang membantunya dalam hidupnya. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyebabkan dia merasakan kebingungan dan komplikasi. Dia bahkan tidak tahu alasannya. Dia telah membantuku sekali, jadi aku harus membalasnya. Aku ingin pulang, aku ingin tahu apakah guru masih di sana, dan juga adik perempuanku. Dia lebih berbakat dariku. Selir ketiga diam-diam merenung dan menjadi rindu kampung halaman. Ketika Wang Lin memasuki makam, di dalam istana tempat dia memperoleh warisan, orang yaitu Tuo Shen atau Tu Si membuka matanya. Nomor keempat, part